Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi manajemen operasi global yang berjudul meningkatkan kinerja supply chain global. Perkenalkan, nama saya Indah Pusporini, NIM 141170235. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis operasi perbaikan kinerja dalam jaringan rantai pasokan global, di mana banyaknya perusahaan multinasional yang tidak hanya memiliki satu pemasok dari satu produk di negara asing, kemudian tidak hanya juga memiliki satu pemasok untuk semua pelanggan mereka, sebaliknya juga mereka memiliki jaringan pasokan di seluruh dunia. Contohnya itu pabrik yang mereka miliki. Jaringan rantai pasokan global itu lebih unggul daripada jaringan rantai pasokan tunggal. Kenapa? Dalam satu cara, eh, jaringan itu dapat menyesuaikan jauh lebih banyak daripada rantai masuk tunggal terhadap perubahan jangka panjang. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan. Masalah kemampuan itu membedakan dalam jaringan pasokan global yang sangat mirip dengan pemasok tunggal, karena dalam jaringan itu juga masalah evaluasi kemampuan ini lebih kompleks karena kemampuan pemasok untuk berkinerja baik dapat bergantung pada mitra. Secara internasionalnya bahwa masalah kemampuan itu mungkin lebih mudah untuk diselidiki. Kemudian ketika perusahaan itu juga memiliki jaringan pasokan, terutama yang memiliki operasi serupa di bagian dunia, karyawan dari operasi serupa ini juga akan dapat membantu dalam bekerja dengan mengidentifikasi pemasok lokal. Kemudian ada biaya saat ini di mana perhitungan biaya pembuatan dan pengiriman produk itu dalam satu jaringan yang lebih rumit lagi, tetapi berdasarkan prinsip yang sama dengan daftar kategori biaya utamanya itu untuk rantai pasokan global dapat dilihat pada tabel 43 yang akan dijelaskan dengan teman saya. Itu dia menghitung biaya dari satu pola pengiriman yang diambil dari beberapa sumber. Jadi manajer juga harus bisa mempertimbangkan serangkaian kemungkinan pasokan yang lebih luas, yaitu dalam jaringan sederhana itu harus ada 2 vendor, 2 pabrik, kemudian 2 distribusi juga, kemudian 4 pelanggan dan jalur transportasi yang fleksibel. Tetapi dengan memakai jaringan yang fleksibel itu juga mungkin sangat mahal melalui jaringan, karena ada 16 cara yang mungkin untuk merancang jaringan pasokan itu untuk melayani pelanggannya. Kemudian ada service, di mana sebuah perusahaan internasional itu juga dapat memberikan respon pelanggan panutan dengan menggunakan jaringannya. Secara khusus juga beberapa perusahaan itu semakin menangkap ekonomi yang sinergi dalam jaringan mereka tanpa mungkin berbagi fasilitas produksi juga dengan koordinasi tugas-tugas profesional dan pengetahuan. Dengan demikian juga perusahaan itu mungkin perusahaan yang multinasional yang berstandar dunia dalam desain dan kualitas produk di seluruh dunia yang dapat melayani pelanggannya di bagian dunia manapun. Karena organisasinya tuh apa ya, bisa bekerja sama untuk menyediakan bahan dan komponen dengan kualitas yang sangat persis. Kemudian ada sensitivitas terhadap pengaruh jangka panjang. Nah, rantai pasokannya itu menjanjikan keuntungan kinerja dalam jangka panjang, dan mencapainya tergantung dan merancang mekanisme produksinya itu koordinasi baru untuk rantai pasokan internasional. Yang pertama, mereka itu memberikan fleksibilitas karena dengan banyaknya sumber untuk produk yang sama, kemudian beberapa kelebihan kapasitasnya, manajer juga dapat mengalihkan produksi di antara pabrik di berbagai negara. Nah, dari manfaat utama kedua dari jaringan pemasok rantai internasional itu juga termasuk banyaknya fasilitas serupa di berbagai negara, yaitu memberikan kesempatan untuk belajar untuk lebih cepat daripada fasilitas tunggal. Nah, itu tergantung dengan perusahaannya juga. Kemudian idenya itu bahwa setiap fasilitas bekerja sampai batas waktu tertentu juga dengan ditentukan oleh perusahaannya sendiri yang diminta untuk melakukan penyesuaian dan melakukan adaptasi di perusahaan tersebut. Nah, kemudian saya akan menjelaskan analisis strategis peningkatan kinerja dalam rantai
pasokan global, di mana evaluasi kemampuan, biaya, layanan dari pemasok internasional dan jaringan rantai pasokan sekarang itu merupakan input penting untuk pengambilan keputusan dalam strategi operasi. Jadi selama periode multinasional, keputusan strategi operasi ini umumnya didominasi pada satu keputusan lokasi pemasok yang mungkin dibuat untuk memaksimalkan dimensi prioritas utama kinerja bisnis di perusahaan. Kemudian jika bisnis bersaing terutama dalam hal biaya, maka produk itu juga akan bersumber dari sumber biaya minimum yang dikirimkan, yang seringkali negara yang kurang industri dalam strategi pencarian sumber daya. Kemudian adanya keterbatasan manajer strategis. Jadi intuisi manajer itu tentang biaya dan layanan diberikan oleh berbagai opsi rantai pasokan yang seringkali muncul hal buruk sebagian besar karena memiliki dikembangkan dalam konteks persaingan yang sangat sulit. Nah, yang pertama, kondisi ekonomi baru saat ini tuh di banyak negara berarti bahwa banyaknya produk tidak lagi selalu lebih murah untuk dibuat di NIC daripada di negara industri. Yang kedua, intuisi manajer tentang rantai pasokan itu mungkin seringkali buruk karena mereka juga terbiasa hanya memikirkan elemen-elemen individual dalam rantai pasokan, dan umumnya tentang lokasi pemasok ini, ketidaktahuan ini dikombinasikan untuk meningkatkan kompleksitas rantai pasokan global. Nah, yang ketiga, inovasi dalam manajemen operasi itu juga mungkin manajemen pemasok dan aplikasi teknologi informasi akan memungkinkan kinerja rantai pasokan itu jauh lebih baik. Kemudian adanya eksplorasi untuk peningkatan rantai pasokan global. Jadi manajemen strategis operasi global ini sangat berbeda dari yang selama periode multinasional. Manajernya juga tuh perusahaan multinasional itu mungkin dapat menciptakan keuntungan permanen dengan mengejar posisi monopoli ataupun oligopoli di banyak pasar individu. Dengan investasi di setiap pasar yang menciptakan keuntungan penggerak pertamanya itu mungkin cukup untuk mencegah masuknya banyaknya bisnis di kemudian hari. Jadi pada saat itu strateginya itu mungkin dapat dianggap sebagai permainan statis yang sederhana, dan sebaliknya juga mungkin sekarang banyak yang berubah, adanya banyaknya persaingan, kemudian persaingan yang ada dimensi inovasi dalam teknologi itu juga dalam manajemen operasi mengancam untuk mengganggu kompetisi dan kompetisi intinya. Nah, jadi dari semuanya itu mengakibatkan banyaknya manajer yang mengeksplorasi rantai pasokan, kemudian membangun pengetahuan organisasi dalam mengelola seluruh rantai pasokan dan mencari pendekatan inovatifnya untuk merancang dan mengolahnya untuk kinerja yang lebih baik dari sebelumnya secara bertahap-tahap. Kemudian di sini ada proses eksplorasi untuk mengevaluasi perbaikan rantai pasokan yang diusulkan. Nah, di mana manajer strategi itu juga di beberapa perusahaan ditemukan telah meningkatkan kinerja rantai pasokan mereka dengan pemodel bantuan yang mungkin dapat melacak banyak detail yang terlibat dalam rantai dukungan global. Jadi dalam sebuah prosesnya itu juga pengambilan keputusan strategis menyatukan individu yang mungkin pengetahuan tentang strategis bisnis, operasi, mungkin dan arsitektur rantai pasokan dalam upaya itu juga sangat konstruktif dan mungkin berulang untuk menciptakan juga pemahaman yang bersama tentang penggerak biaya dan penggerak pendapatan dari bisnis itu dan rantai pasokan. Jadi bisa awalnya mungkin biasanya sebuah konsultan itu dipanggil untuk memodelkan rantai pasokan upaya itu untuk memerlukan beberapa wawancara dan analisis data untuk mengkalibrasi model. Nah, selanjutnya nanti akan dijelaskan dengan teman saya tentang dampak pembelian global dan integrasi pemasok pada inovasi produk yang dijelaskan oleh teman saya, Ade Kartika Maharani. Saya akan menjelaskan abstrak dari makalah ini. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menganalisis secara empiris dampak pembelian global terhadap inovasi produk yang bersumber dari pemasok, sambil mempertimbangkan bagaimana perusahaan mengintegrasikan pemasok mereka. Makalah ini berkontribusi pada diskusi mengenai potensi keuntungan dan kerugian pada pembelian global.
Pada data yang digunakan pada penelitian ini itu berasal dari International Purchasing Survey atau survei online internasional tentang pembelian dan manajemen persediaan yang dilakukan pada tahun 2009. Implikasinya adalah ketika perusahaan membeli secara global, mereka harus memiliki departemen pembelian yang sangat maju untuk mempertahankan inovasi tingkat tinggi. Untuk perusahaan yang hanya membeli secara regional, peran departemen pembelian berkurang setidaknya dalam hal kontribusi terhadap inovasi. Lalu mengenai introduction-nya, yaitu studi tentang pembelian internasional dan global tampaknya lebih banyak terkait dengan pernyataan tentang apa yang harus dibeli dan dari mana, daripada efeknya. Nah, studi produk pengembangan lebih lanjut berargumen kebutuhan untuk menemukan dan mengintegrasikan kegiatan utama, proses pengetahuan dalam produk dan proses pembuatan, khususnya dalam pengembangan produk yang kompleks. Tujuan keseluruhan makalah ini untuk secara empiris adalah menganalisa dampak global pembelian pada inovasi yang bersumber dari pemasok, sambil memperhitungkan bagaimana perusahaan mengintegrasikan pemasok mereka. Lebih khusus lagi, studi ini menguji 4 set hipotesis, di mana 2 yang pertama menyangkut perbedaan antara perusahaan dan yang membeli secara global dan tidak, dan dalam hal prioritas terkait inovasi untuk pembelian dan pemasok inovasi produk. 2 set hipotesis terakhir yaitu menyangkut dampak pemasok integrasi pada inovasi produk pemasok dan apakah dampaknya berbeda di antara kedua perusahaan yang membeli secara global atau tidak. Global purchasing menurut Moll et al. Dalam Kerjalainen dan Sahmi membedakan antara 3 jenis pembelian berdasarkan tantangan, biaya transaksi yang dibuat zona perdagangan, pembelian domestik, pembelian regional, dan pembelian global. Prioritas dan outcome. Karena pembelian global membuka akses ke kompetensi mutakhir dan teknologi, masuk akal mengharapkan untuk dapat meningkatkan kinerja inovasi. Dalam tingkat inovasi produk yang disediakan pemasok, menurut standarisasi dan peningkatan penggunaan TI, termasuk alat-alat umum seperti email, pertemuan berbasis web, atau sistem ERP, juga cenderung mengurangi kebutuhan secara geografis pemasok terdekat. Sebaliknya, kita tahu dari studi tentang pengembangan produk canggih bahwa inovasi dan proses integrasi pengetahuan dimulai oleh antarmuka fusi antara berbagai teknologi dan kompetensi. Kompleksitas yang harus meningkatkan co-location dan integrasi dan kegiatan utama. Lalu hipotesisnya H1A, yaitu pembelian perusahaan secara global memprioritaskan tingkat pengenalan baru yang lebih tinggi terhadap produk daripada perusahaan yang tidak membeli secara global. Hipotesis 1B, perusahaan yang membeli secara global memprioritaskan peningkatan TTM untuk produk baru menjadi A, tingkat yang lebih besar daripada perusahaan yang tidak membeli secara global. Hipotesis 2A, perusahaan yang membeli secara global mengalami tingkat produk pemasok yang lebih tinggi, tinggi inovasinya dibandingkan dengan perusahaan yang membeli secara global. H2B, perusahaan yang membeli secara regional mengalami TTM lebih pendek oleh pemasok mereka dibandingkan dengan perusahaan yang tidak membeli secara global. Selanjutnya, bagaimana perusahaan dapat membangun hingga kemampuan untuk mengeksploitasi kapabilitas potensial dalam jaringan menentukan hasilnya. Kemampuan ini disebut sebagai integrasi rantai pasokan dan didefinisikan sebagai tingkatannya di mana produsen berkolaborasi secara strategis dengan mitra rantai pasokan dan secara kolaboratif mengelola proses intra dan antar organisasi. Karena makalah ini membahas mengenai pembelian, maka hanya akan fokus pada integrasi pemasok dalam proses mitra dan interorganisasional. Itu mengintegrasikan pemasok dalam proses perusahaan yang berdampak pada kinerja, itu bukanlah hal yang baru. Untuk mendapatkan inovasi yang sama dengan pemasok yang lebih jauh, diperlukan integrasi yang lebih besar dengan pemasok formal. Studi sebelumnya telah menemukan manfaat bagi perusahaan yang mengutamakan kecepatan pengiriman dan keandalan untuk memilih pemasok lokal. Meskipun pemasok integrasi dapat mengimbangi beberapa efek negatif,
Studi lain juga menemukan bahwa integrasi pemasok diperlukan untuk memanfaatkan potensi inovasi pemasok baru ketika melakukan outsourcing manufaktur. Selanjutnya, slide 13, hipotesis 3A yaitu integrasi pemasok lebih bermanfaat bagi perusahaan yang membeli secara global dibandingkan dengan perusahaan yang tidak dalam hal tingkat produk pemasok inovasi. Hipotesis 3B, integrasi pemasok lebih bermanfaat bagi perusahaan yang membeli secara global dibandingkan dengan perusahaan yang tidak dalam tingkat TTM. Hipotesis 4A, kemahiran dalam integrasi pemasok lebih bermanfaat bagi pembelian perusahaan secara global dibandingkan dengan perusahaan yang tidak dalam hal produk pemasok inovasi. Hipotesis 4B, kemahiran dalam integrasi pemasok lebih bermanfaat bagi pembelian perusahaan secara global dibandingkan dengan perusahaan yang tidak dalam hal pemasok TTM. Pemasok di NPD lebih penting untuk keberhasilan NPD daripada praktik yang bertujuan untuk memilih. Survei dan variabel. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari International Purchasing Survey atau IPS, yaitu survei online mengenai internasional tentang pembelian dan manajemen persediaan yang dilakukan pada tahun 2009. Survei ini mencangkup jawaban lengkap dari 679 perusahaan manufaktur di Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada, dan data yang dikumpulkan oleh jaringan Universitas Mitra. Skala 6 poin digunakan dalam kasus di mana penting untuk menghindari respon setengah netral. Nah, dalam kasus ini, di mana menghindari respon tengah netral itu tidak kritis, misalnya saat penilaian kerja, skala 7 poin digunakan. Perusahaan yang menjawab pertanyaan ini di tingkat perusahaan dan tingkat kategori komponen. Para responden diminta untuk memilih kategori yang relatif homogen dalam hal produk dan layanan. Data dianalisis dengan membandingkan rata-rata UJT serta analisis faktor dan regresi menggunakan perangkat lunak SPSS. Pembelian global. Studi ini berfokus pada karakteristik relatif pembelian global dan membedakan antara dua kelompok global dan regional. Wilayah geografis kegiatan pembelian perusahaan dalam kombinasi dengan negara asal responden menghasilkan dua kategori, di mana regional berarti pembelian hanya dilakukan dalam benua yang sama, yaitu Eropa dan Amerika Utara. Perusahaan Amerika membeli dari Amerika Serikat, dari Kanada, dan Meksiko. Dengan demikian akan dianggap pembelian regional, seperti halnya perusahaan Jerman membeli dari Inggris, Hungaria, dan Italia. Nah, setiap perusahaan yang membeli dari Cina atau Australia itu dianggap dengan pembelian global. Lalu setiap perusahaan membeli dari Cina atau Australia kan dianggap pembelian global. Nah, itu lingkup pembelian global diukur dengan menanyakan dari 13 standar yang ditentukan oleh wilayah geografis perusahaan yang membeli lebih dari 10% dari kategori barang yang dipilih atau layanan. Ambang batas 10% dipilih untuk mengabaikan kontrak satu arah dan fokus pada pola pembelian utama. Persentase yang relatif rendah dan sesuai karena beberapa inovatif dapat membeli yang paling inovatif komponen secara lebih global, dan sementara pembeli yang mayoritas lokal itu untuk meminimalkan risiko pasokan. Ambang batas 10% itu menunjukkan bahwa suatu perusahaan memang mempertimbangkan pemasok pada skala global. Sementara sebagian pembelian aktual itu tidak perlu bersifat global. Dengan kata lain, penelitian ini digunakan untuk mengukur ruang lingkup global dalam membeli, tetapi tidak mendalam. Berdasarkan ini kita dapat mendefinisikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok regional dan kelompok global. Selanjutnya pada slide 20 mengenai prioritas variabel kontrol dan kinerja. Prioritas pengertiannya adalah diukur pada skala Likert 6 poin dan tidak sama sekali ke sepenuhnya. Dua prioritas terkait dengan inovasi dan karenanya relevan untuk penelitian ini. Prioritas digunakan untuk menguji H1A dan H1B, tapi tidak termasuk dalam analisis lebih lanjut karena dalam konteks ini tidak menarik untuk menganalisis apakah prioritas berkorelasi dengan peningkatan kinerja dalam bidang yang sama.
Lalu ada variabel kontrol, di mana CAS dalam literatur manajemen operasi adalah ukuran perusahaan. Biasanya diukur sebagai omset karena makalah ini berkaitan dengan pembelian departemen. Variabel kontrol pertama sesuai dengan omset departemen atau total pengeluaran pembelian. Karena ini adalah survei internasional, beberapa orang pada mata uang perlu dikonversi ke euro. Lalu seperti disebutkan sebelumnya, dua indikator kinerja digunakan. TTM pemasok untuk produk atau layanan baru atau lebih baik dan tingkat inovasi dalam produk atau layanan dari pemasok. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kedua variabel ini mungkin bertentangan. Oleh karena itu, tepat untuk menggunakannya secara individual alih-alih menghubungkannya dengan satu faktor, 7 titik skala Likert digunakan mulai dari yang jauh lebih buruk dari target 1 hingga banyak lebih dari target 7. Lalu pada slide 21 yaitu mengenai integrasi pemasok. Integrasi pemasok diukur dengan membiarkan responden menunjukkan apa frekuensi sejumlah alat integrasi yang digunakan untuk mendukung aktivitas pembelian dan hubungan dengan pemasok untuk kategori yang dipilih pada skala 6 poin dari tidak pernah ke selalu. Alat yang diidentifikasi oleh tim sarjana internasional sebagai alat mapan yang digunakan oleh para praktisi dilihat juga pada Van Wil tahun 2009 mengenai kerja Leinen dan Salmi pada 2013. Alat-alat ini juga sejalan dengan Flyen et al. Pada tahun 2010, yaitu yang terutama ditujukan untuk meningkatkan aliran barang dan tidak secara khusus NPD. Analisis faktor eksplorisasi digunakan untuk 6 item karena pertama, kami ingin mengurangi jumlah mereka untuk membantu dalam analisis lebih lanjut. Kedua, tingkat konvergasi antar item dan menyebabkan masalah multikolineralitas jika dirawat secara terpisah. Semua item dimuat ke satu faktor dengan pemuatan faktor tinggi dan nilai Acrobat yang tinggi, menyiratkan tingkat tinggi membangun validitas, dan dari sini kami menyebut faktor ini sebagai integrasi pemasok. Oke, yang selanjutnya adalah integrasi pemasok. Integrasi pemasok diukur dengan membiarkan responden menunjukkan apa frekuensi sejumlah alat integrasi yang digunakan untuk mendukung aktivitas pembelian dan hubungan dengan pemasok untuk kategori yang dipilih. Pada skala 6 poin dari tidak pernah ke selalu. Alat diidentifikasi oleh tim sarjana internasional sebagai alat mapan yang digunakan oleh para praktisi Van Wille 2009, Karjalainen, dan Salmi 2013. Alat-alat ini juga sejalan dengan Flynn et al. 2010, adalah terutama ditujukan untuk meningkatkan aliran barang dan tidak secara khusus NPD. Analisis faktor eksplorasi dilakukan untuk 6 item karena pertama, kami ingin mengurangi jumlah mereka untuk membantu dalam analisis lebih lanjut. Yang kedua, tinggi tingkat konvergensi antara item akan menyebabkan masalah multikolinearitas jika dirawat secara terpisah. Semua item dimuat ke satu faktor dengan pemuatan faktor tinggi dan nilai alpha Cronbach yang tinggi, menyiratkan tingkat tinggi membangun validitas. Forza 2002. Dari sini kami menyebut faktor ini sebagai integrasi pemasok. Selanjutnya yaitu kemahiran dalam integrasi pemasok. Dengan istilah kemahiran dalam integrasi pemasok merujuk pada keterampilan pembelian sebagai kunci proses pembelian yang bertujuan mengintegrasikan pemasok sesuai dengan yang dikemukakan oleh Narasimhan dan Das pada tahun 2001 dan Cousin et al. Pada tahun 2006. Studi ini tidak mencakup kegiatan pembelian awal tersebut sebagai mencari dan memilih pemasok. Karena kegiatan tersebut mungkin dilakukan ketika perusahaan memutuskan untuk membeli secara regional atau global. Sebaliknya, kami berkaitan dengan bagaimana pemasok yang sudah dikelola. Fokus utama kami adalah pada jenis integrasi logistik, karena proses NPD biasanya di luar cakupan departemen pembelian. Dua item lain yang menyangkut apakah pemasok terlibat dalam proses pemesanan. Pemesanan pembelian biasanya dihasilkan secara elektronik menggunakan sistem MRP atau ERP. Van Wille 2009 yang membutuhkan integrasi pemasok.
Kemahiran diukur dengan membiarkan responden menunjukkan tingkat kemahiran, yaitu tingkat kualitas dalam melaksanakan setiap proses. Untuk kategori yang dipilih, pada skala 6 poin mulai dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Penyelidikan analisis faktor juga dilakukan untuk item-item ini dengan alasan yang sama, yaitu membangun integrasi pemasok. Semua item memuat ke faktor tunggal yang menjamin tinggi membangun validitas. Faktor tersebut digunakan dalam analisis selanjutnya dan disebut sebagai kecakapan dalam integrasi pemasok. Yang selanjutnya ada ringkasan variabel. Dengan demikian, analisis akan terdiri dari 2 variabel independen, yaitu integrasi pemasok dan kecakapan dalam integrasi pemasok, dan 2 variabel kontrol, yaitu volume pembelian dan sejauh mana pemasok menyediakan akses ke aset dan sumber daya unik. 2 variabel kinerja dependen digunakan pemasok TTM, yaitu time to market, dan tingkat sumber inovasi dari pemasok. Tabel kelima menampilkan korelasi antara semua variabel independen dan dependen dan menunjukkan seperti yang diharapkan korelasi antara sebagian besar variabel independen dan variabel dependen. Ini juga menunjukkan korelasi antara beberapa variabel independen yang dapat menunjukkan potensi multikoliniaritas masalah. Namun, analisis selanjutnya menunjukkan bahwa variance inflation factor atau VIF berada dalam tingkat yang aman. Selanjutnya ada temuan. Makalah ini menyajikan 4 set hipotesis. 2 pertama melibatkan perbandingan prioritas dan dampak pembelian global. Yang kedua lainnya menyangkut dampak inovasi integrasi pemasok serta dampak inovasi dari kecakapan dalam pemasok integrasi. Oke, kita masuk aja dalam hipotesis pertama yang menyangkut prioritas departemen pembelian. Dalam tabel ke-6, kita dapat melihat bahwa ada perbedaan yang signifikan antara regional dan pembelian global. Pembelian global secara signifikan lebih dipandu oleh prioritas meningkatkan TTM dan tingkat produk baru daripada yang dibeli secara regional, dengan demikian mendukung H1A dan H1B. Hipotesis kedua menyangkut hasil regional dan pembelian global. Dalam hal inovasi produk, hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara kelompok. Pemasok TTM dengan tingkat pemasok inovasi produk tampaknya tidak terkait dengan tempat pemasok yang berbeda. Dengan demikian tidak memberikan dukungan untuk H2A dan H2B. Selanjutnya, hipotesis ketiga dan keempat yang menyangkut dampak integrasi pemasok dan dampak kecakapan dalam integrasi pemasok. Dan apakah mereka berbeda antara perusahaan membeli secara global dan membeli secara lokal. Dalam hasil tabel ke-7 dan ke-8 menunjukkan bahwa integrasi pemasok sangat terkait dengan pemasok TTM yang lebih pendek, tetapi tidak dengan tingkat inovasi produk pemasok, dan hanya untuk perusahaan yang membeli secara global. Dengan demikian, kami menemukan dukungan untuk H3B, tetapi tidak untuk H3A. Mengintegrasikan pemasok global dengan demikian sangat penting untuk memastikan TTM pendek, tetapi tidak cukup untuk memastikan pemasok tingkat tinggi inovasi. Integrasi pemasok tidak terlalu penting bagi perusahaan yang membeli secara regional, setidaknya tidak dalam hal 2 indikator kinerja ini. Ini adalah tabel ke-7 dan ke-8 yang dijelaskan dalam hipotesis ketiga dan keempat tadi. Nah, hasilnya juga menunjukkan bahwa kecakapan dalam integrasi pemasok sangat terkait dengan tingkat inovasi produk pemasok, tetapi hanya untuk perusahaan yang membeli secara global. Dengan demikian, mendukung H4A. Selain itu, kecakapan dalam integrasi pemasok juga terkait dengan TTM pemasok yang lebih pendek untuk semua perusahaan. Hal tersebut tidak memberikan dukungan untuk H4B. Dari variabel kontrol, hanya satu efek signifikan yang terdeteksi, yaitu pemasok membuktikan sumber daya yang unik sangat terkait dengan tingkat inovasi produk pemasok untuk perusahaan yang membeli secara
global, yang memang sejalan dengan literatur yang ditinjau. Volume pembelian tidak terkait dengan kinerja inovasi dengan cara apapun. Kedua model untuk perusahaan yang membeli secara global menampilkan kekuatan penjelas yang memuaskan, R2 dan R2 yang disesuaikan, dan nilai F adalah signifikan secara statistik. Untuk daerah sumber grup, hanya model dengan variabel dependen pemasok TTM yang secara statistik signifikan, meskipun nilai R2 agak rendah. Jadi, model regresi untuk kelompok pembelian global memberikan wawasan berharga tentang faktor-faktor yang berkontribusi untuk kinerja inovasi pemasok. Sedangkan model tidak cukup untuk menjelaskan apa yang mendorong kinerja inovasi pemasok untuk pembelian perusahaan secara regional. Selanjutnya yaitu diskusi. Hasil penelitian ini memberikan dukungan untuk pandangan ini, yaitu perusahaan yang membeli secara global lebih mungkin mengutip pencarian untuk inovasi sebagai prioritas untuk pembelian. Apalagi perusahaan membeli secara global juga lebih mungkin untuk memprioritaskan pengurangan TTM. Mungkin karena mereka menyadari efek negatif pada TTM yang mungkin dimiliki oleh jarak jauh. Perusahaan mengharapkan cara kerja yang baru, misalnya alat umum seperti email, rapat web, atau sistem ERP telah membuat NPD global lebih mudah dikelola dan mampu mengurangi efek negatif dari jarak geografis yang diamati oleh studi sebelumnya. Pelajaran sebelumnya yaitu oleh Aloka Kessler 2006, Bengtson dan Berggren 2008 menunjukkan hal itu secara global pembelian dapat memiliki dampak negatif pada TTM. Sedangkan efeknya pada tingkat inovasi produk pemasok kurang jelas dalam literatur. Studi ini tidak menemukan efek negatif. Perusahaan yang membeli secara global tidak memiliki kinerja yang lebih baik atau lebih buruk daripada perusahaan membeli secara lokal dalam hal inovasi produk dan TTM dari pemasok. Studi ini menegaskan bahwa pembelian global yang aktual kurang relevan untuk kinerja inovasi daripada bagaimana pembelian dikelola. Yang selanjutnya menyoroti relevansi H3 dan H4 yang berfokus pada dampak integrasi pemasok. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembelian global tidak mempengaruhi inovasi hasil langsung. Temuan itu menunjukkan bahwa untuk perusahaan yang membeli secara global, ada hubungan yang kuat antara integrasi pemasok dan inovasi produk pemasok, serta antara kecakapan dalam integrasi pemasok dan inovasi produk pemasok. Kemahiran yang tinggi dalam pembelian menghasilkan tingkat yang lebih tinggi. Inovasi dari pemasok telah dibuat dalam literatur dari Winstra et al. 2003 dan Ciel 2010. Tetapi perusahaan yang membeli secara lokal gagal mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Integrasi pemasok yang dikaitkan dengan TTM yang lebih pendek juga baik didokumentasikan oleh studi empiris sebelumnya oleh Lau et al. 2010, Ciel 2010, Perrault et al. 2013. Yang selanjutnya ada 4 penjelasan yang saling terkait telah diidentifikasi. Yang pertama, alat IT mungkin penting untuk mengolah NPD global, tetapi ada alternatif seperti bertemu langsung ketika pemasok berada lebih dekat. Jadi, perbedaan antara menggunakan alat IT dan tidak menggunakannya cenderung lebih tinggi jika jaraknya lebih besar, sehingga mengurangi hipotesis dampak negatif dari jarak. Yang kedua, pembelian global relatif menjadi fenomena baru bagi banyak perusahaan, dan membutuhkan kemahiran tinggi dalam pemasok integrasi dan integrasi pemasok yang luas untuk mencegah dampak negatif pada inovasi. Yang ketiga, perusahaan yang sumbernya secara regional cenderung memiliki waktu yang lebih lama dalam berurusan dengan pemasok mereka. Pemasok mereka terlibat langsung dengan yang lain departemen, seperti R&D, sehingga melewati departemen pembelian. Ini akan menyiratkan bahwa perusahaan yang berencana untuk sumber lebih global akan lebih bijaksana untuk memindahkan sumber daya ke internet, departemen pembelian, dari departemen lain. Sedangkan perusahaan yang membeli secara regional dapat mampu memiliki departemen pembelian yang lebih ringan stafnya. Yang keempat, integrasi pemasok hanya efektif jika pemasok mampu dan tidak ada cukup pemasok yang mampu secara lokal, dikemukakan oleh Kota B dan Mol pada tahun 2009. Namun,
Penjelasan ini tidak mungkin benar karena tidak ada perbedaan antara kedua kelompok ketika itu datang ke pemasok yang menyediakan aset atau sumber daya yang unik. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Membeli secara global tidak secara otomatis diterjemahkan menjadi inovasi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Namun, perusahaan yang bersumber global secara signifikan lebih baik menerjemahkan integrasi pemasok dan kecakapan dalam integrasi pemasok ke tingkat inovasi produk yang lebih tinggi, bersumber dari pemasok, serta TTM yang lebih pendek. Kecakapan dan kegiatan departemen pembelian sebagian besar menentukan keberhasilan dalam hal inovasi produk pemasok pembelian global. Dapat disimpulkan bahwa pembelian global bermanfaat untuk inovasi produk asalkan perusahaan memiliki kemampuan yang memadai dalam integrasi pemasok dan menerapkan alat integrasi pemasok yang sesuai. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya mohon maaf. Selalu jaga kesehatan dan tetap di rumah aja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.